lagi di Habaur Ngineng dan masih membahas pembentukan karakter generasi muda yang anti terhadap narkoba. Silakan menelpon untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Nurse Rosdiana, Ibu ya, dan juga Kak Iza tentang tema kita di sore kali ini. Ya, saya kembali kepada Ibu Nurse. Ibu, sebenarnya gimana sih cara kita untuk melihat ciri-ciri mungkin ya di awal-awalnya hancurnya sebuah bangsa akibat penyalahgunaan narkoba nih, Bu? Ya, ciri-cirinya ya kita harus masuk lagi ke pemuda ini. Kalau pemudanya bagus, bangsa akan bagus. Berarti kembali lagi ke tonggak tadi. Di sini tonggak semuanya itu kembali ke kita juga, ibu rumah tangga ini. Memperhatikan suami, memperhatikan anak. Nah, ciri-ciri yang harus diperhatikan itu mudah sekali itu. Misalnya anak-anak itu sering bawaannya siang tuh ngantuk, malas, tidak mau belajar, pemarah, setelah itu sering mengurung diri, menarik diri. Nah, itu ciri-ciri yang memang terlihat sekali gitu, mata merah. Yang utama sekali uang, dari segi uang dulu. Kebiasaan anak-anak kita jajan satu hari itu misalnya 10.000 normalnya. Tetapi anak kita untuk paginya 10, malamnya minta lagi. Setelah itu dia sering pulang larut. Nah, dari sini kan ibu-ibu semuanya sudah harus jeli gitu memperhatikan ini gitu. Nah, cuman ya terkadang mereka berpikir ini masih wajar gitu. Tapi untuk saat ini saya menghimbau kepada ibu-ibu, ini memang sudah tidak wajar. Zaman ini dulu kita darurat militer, tapi sekarang kita darurat narkoba. Jadi setiap sudut sudah tersedia narkoba ini. Lebih mudah membeli narkoba ketimbang asam sunti. Asam sunti ini kan harus ke pasar dulu ibu-ibu baru ada. Tapi kalau narkoba ini begitu keluar rumah setiap gang nampaknya sudah ada yang menunggu itu gitu. Boleh deh, tadi kan Ibu sempat membahas ini adalah tugas orang tua juga. Nah, bagaimana dengan orang tua yang memang setiap harinya ini mereka sibuk di luar sehingga tidak sempat memantau anak-anaknya ini seperti apa? Ya, ini dia yang memang cukup rumit ya. Tapi saya rasa seperti yang tadi saya bilang, kalau memang kita sibuk, lihat dari sisi keuangan anak. Perhatikan aja itu dulu. Setiap kita kasih, apakah dia menabung atau malah minta lagi. Yang kedua dia ibu-ibu ini juga harus melihat ini nilai anak, apa namanya itu ya, prestasi anak apakah meningkat atau malah menurun. Nah, jadi itu kan bisa dia pantau melalui rapor atau telepon guru. Nah, walau sesibuk apapun kan sempat kalau hal-hal yang seperti itu melihat kebiasaan anak itu terlihat. Misalnya walaupun sibuk, ibu kan malam tetap pulang. Nah, nanti ibu-ibu ini melihat sampai malam jam 12 anak saya sudah di rumah atau masih di luar. Siapa saja kawan anak saya gitu. Kemana dia? Kan bisa via telepon. Kawannya si ini. Dia bisa melihat kawan ini lebih ke positif apa negatif. Nah, kalau kita ingin, saya rasa sesibuk apapun itu akan sempat. Nah, selain juga masalah uang jajan, kemudian pembulian juga bisa menjadi salah satu penyebab. Bagaimana kalau menurut Ibu tentang keretakan rumah tangga, broken home, ini kan banyak sekali anak yang dari proses perceraian orang tuanya kemudian menjadi pelampiasannya, pelariannya kepada narkoba. Ini seperti apa nih, Bu? Iya, kalau yang namanya perpisahan orang tua atau kerennya broken home itu memang hampir semua itu ada ya, setiap desa, setiap instansi ya ada juga kita yang memang kehidupannya begitu. Tetapi tidak juga anak-anak yang kayak gitu hancur, malah anak-anak yang begini malah lebih termotivasi dia. Orang tua saya begini, saya tidak boleh begini, saya harus lebih bagus gitu. Cuman ada kalanya memang yang rapuh anak-anak tersebut, dia tidak bisa menerima keretakan orang tuanya. Nah, itu saya rasa kalau memang saat kita memantau anak ini adalah memang lemah di sisi mempertahankan dirinya sendiri gitu, lebih mudah cenderung kenapa kok begini gitu, maksudnya dia nggak percaya diri gitu. Dia menyesali kok kenapa begini kehidupan orang tua saya gitu. Tapi kuatkan dulu di sisi keagamaan gitu. Kalau sudah mantap dari agama, maka anak-anak ini tidak akan tembus lagi dengan narkoba.
Yang kedua, beri penjelasan kepada anak yang ibu-ibu dan bapak-bapak broken home ini, sebelum mereka berpisah, beri dulu penjelasan kepada anak. Rangkul anak-anak ini, kita ajak dia berbicara, kita ajak dia dalam permasalahan ini yang memang sepatutnya dia bisa mendengar ini, maksudnya ini loh alasannya gitu. Jadi buat dia memahami. Jangan lari dari masalah, jangan menyembunyikan semuanya dari anak-anak gitu. Jadi walaupun sudah terlambat, saya rasa ibu-ibu yang sudah memang broken home ini, yang memang berpisah, bisa dia mengajak anak menjadi sahabat dia sekarang gitu. Yang memang sudah terkena, ini udah memang terjerumus ke narkobanya, ya silakan ya dibawa ke kami gitu di BNN. Di situ kan kita buka rehabilitasi, nggak dipungut biaya. Nah, itu. Alamatnya di mana tuh, Bu? Ya langsung aja ke kantor BNN di daerah Batoh. Di Batoh ya. Iya, bisa langsung ke sana didampingi oleh orang tua ataupun wali. Iya atau gitu. Sendiri mungkin boleh juga. Boleh juga. Tetapi yang namanya orang anak-anak ini kan perlu didampingi. Betul, Dia kan belum dewasa. Kalau menilai dari psikolog mereka ini seperti apa goncangan batin mereka? Tergantung coping dia, tergantung bagaimana ketahanan dia sendiri gitu. Terkadang anak-anak yang dari broken home dia lebih kuat. Banyak yang berhasil malah anak-anak yang broken home. Malah banyak anak-anak yang kurangnya kasih sayang ini yang lebih banyak. Kalau kami peneliti sekarang, dia uang banyak, dia dikasih sayangnya dengan uang. Sedangkan narkoba ini kan membeli. Iya. Nah, jadi dengan dia senang-senang gabung-gabung sana sini, itu malah lebih rentan gitu. Orang tua tidak memperhitungkan berapa uang untuk anaknya. Jadi apa yang dia minta selalu diberikan. Jadi malah yang kita rawat lebih daripada anak-anak yang memang keluarganya malah beruntung ya. Iya. Gitu. Ibu, target yang paling utama narkoba ini umur berapa nih, Bu? Targetnya mulai dari SMP ya sampai SMP. Iya. Itu masih dini sekali ya. Kalau untuk pemula seperti anak-anak SMP yang baru memulai mencoba pakai narkoba, ini bisa disembuhkan total nggak sih, Bu? Enggak. Yang namanya kecanduan tidak ada kata sembuh. Yang ada kata pulih. Pulih. Apa perbedaannya? Kalau sembuh, dia tidak akan kambuh kembali, memang sembuh. Tapi kalau pulih ini, dia setiap saat akan mengulang kembali, akan tergiur kembali gitu. Ada nama kata-kata penyakit yang tidak ada obatnya, itu suges. Suges ini di saat dia melihat tempat saja yang pernah dia duduk untuk pakai tempat, dia melewati tempat yang pernah dia pakai dulu, dia itu akan terangsang sendiri untuk memakainya lagi walaupun sudah direhabilitasi. Dengan melihat teman saja, temannya lewat yang dulu pernah sama-sama pakai, nah itu juga dia akan tertarik untuk bergabung memakai itu kembali. Di saat melihat benda, nah misalnya sabu, bagaimana cara ngisap benda itu aja dia terlihat, nah itu dia akan tertarik. Itulah namanya suges yang belum ada obatnya kecuali ya dari Allah lah. Semacam halusinasi ya, Bu ya? Halusinasi lain lagi, itu kan dia menghayal sesuatu yang memang enggak dari realnya, dari kenyataannya. Kalau ini memang tertarik bahasa Aceh. Ketarik sendiri gitu. Itulah yang memang solusinya apa? Jangan kembali ke lingkungan itu setelah direhabilitasi. Nah, dia dicari pekerjaan atau dinumpangkan di tempat saudara di lingkungan yang baru. Karena kalau pulang ke tempat yang lama, pastinya dia seperti tadi melihat tempat yang pernah dia pakai, melihat kawan sama-sama pakai, melihat benda yang pernah dia pakai, itu akan tertarik kembali. Itu dia yang memang tidak bisa kita pikir dengan akal sehat. Ibu-ibu malah sekarang putus asa. Apa anak saya udah 5 kali direhab, pulang kayak gitu lagi, pulang kayak gitu lagi. Nah itu kan, itu makanya saya bilang sebenarnya sosialisasi ini bukan hanya untuk si pecandu, tetapi untuk keluarganya juga biar tahu, oh setelah direhabilitasi bukan berarti anak saya bisa aman begitu pulang, karena dia akan seperti tadi akan terulang kembali walaupun dia sudah jera di rehab, itu ada detoxnya, ada semuanya yang memang totalitas di situ. Begitu pulang nampaknya dia nggak mau pakai lagi, tapi begitu lihat tadi, nah itu namanya suges, itu yang nggak bisa diobatin, tarik lagi dia pakai. Luar biasa juga. Ya itu dia makanya kalau kita pikir bandar ini
memang dia nggak sayang apa sama, kan terkadang yang kita lihat bandar juga orang kita sendiri, yang hancur orang kita sendiri. Betul. Udah itu di desa misalnya, terkadang uangnya sendiri juga orang-orang kita masih mau menerima gitu, padahal kita tahu kalau itu adalah bandar. Masih juga kita terima apa yang mereka berikan gitu, padahal itu kan bukan uang yang bagus. Betul. Tapi kan mungkin masing-masing berpikir dari segi si bandarnya sendiri ya Ibu ya. Dengan ini saya akan menjadi seorang yang kaya mungkin ya. Tapi ini malah justru merusak generasi penerus bangsa Indonesia khususnya Aceh. Wow, luar biasa sekali. Nah, Anda silakan, nomor telepon sudah tertera. Silakan menelpon yang ingin bertanya seputar tema kita pada sore hari ini, pembentukan karakter generasi muda yang anti terhadap narkoba. Mungkin Anda ingin bertanya seperti apa sih agenda kedepannya, ataupun dari ikannya sendiri punya cara gimana nih cara membujuk para pecandu narkoba untuk mau direhabilitasi. Ini seperti apa? Punya pengalaman nggak sih Kak Iza? Kalau misal pengalaman itu belum ya, karena mungkin baru di situ. Tapi ya paling ikut ke kegiatan sosialisasi, misalnya ke sekolah, ke masyarakat itu ada. Nah, kemudian kita juga di sini punya salah satu program yang saat ini sedang kita lakukan dan alhamdulillah sudah mulai berjalan, yaitu program penelitian. Jadi saat ini belum ada penelitian yang memang membentuk hasil yang betul-betul real dan nyata gitu, belum ada ya yang memang dipublikasikan gitu, yang memang bersifat baku yang bisa dijadikan rujukan ataupun apa. Nah, saat ini dari DPP Ikan ini sudah membuat beberapa item-item yang dituangkan dalam satu skala ataupun angket, dan kemudian kita akan mendistribusikan ke seluruh wilayah yang ada di Aceh khususnya gitu. Nah, untuk apa tujuan kita melakukan penelitian itu? Yang pertama, kita untuk melihat apa sih menyebabkan generasi muda ataupun apa yang menyebabkan masyarakat ini sendiri bisa terjerumus ke dalam dunia gelap itu, penyalahgunaan narkoba gitu. Nah, yang kedua yang dari angket itu, dari skala itu yang bisa kita ungkap adalah dari mana mereka bisa mendapatkan barang tersebut gitu. Nah, yang ketiga yang kita inginkan dari itu adalah apa yang menjadikan faktor mereka untuk terjerumus ke dalam hal tersebut. Kemudian bagaimana tanggapan dari orang tua, kemudian bagaimana orang tua itu menghadapi masa sekarang, gimana orang tua ini kan punya anak, pastinya punya anak. Nah, persiapan apa yang dilakukan oleh orang tua pastinya untuk menjaga anaknya, kemudian agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif tadi. Kemudian ke sekolah, seperti yang kita lakukan itu sosialisasi itu juga untuk membentuk karakter bagi anak-anak sekolah. Kita tahu bahwasanya anak muda ini adalah calon penerus generasi bangsa, itu mereka. Jadi ketika anak muda ini rusak, bangsa itu akan rusak, negara akan rusak gitu. Nah, kita untuk menjaga bagaimana mereka bisa membentuk self defense mechanism dalam tubuh mereka, dalam diri mereka. Jadi mereka punya mekanisme pertahanan tersendiri ketika memang si pengedar ataupun si bandar ini bertujuan untuk mengedarkan narkoba ke anak-anak muda tadi. Nah, mereka kan kita tahu pengedar ini, bandar ini punya berbagai macam cara untuk mereka bisa mempengaruhi anak muda ini. Nah, ketika kita sosialisasikan, kita harus beritahu bahwasanya mereka ini kreatif sekali untuk memberikan ataupun memasok barang-barang tersebut. Bahkan kita tahu sekarang banyak info yang kita dapatkan di media itu misalnya dari jajanan itu sudah mulai dimasukkan, sehingga ketika anak-anak kita ini, ketika siswa-siswa kita ini ataupun ketika teman-teman kita mulai mencoba jajanan itu, kemudian ada rasa keinginan lagi untuk mencoba gitu. Nah, ketika dengan sosialisasi ini mungkin bisa salah satunya, atau misalnya gini, cara dari pengedar itu memberikan cara itu, misalnya dia menawarkan vitamin, dia bilang ini vitamin biar kamu itu rajin belajar gitu. Nah, ini vitamin yang memang membuat kamu itu cerdas, kemudian lebih punya energi gitu. Nah, si anak-anak ini kan belum tahu nih kalau misalnya itu adalah, mungkin itu adalah bagian dari barang haram tadi gitu. Nah, ketika kita berikan sosialisasi itu, mereka paling tidak tahu apa itu, bagaimana cara mereka. Nah, juga dari itu mereka tahu efek-efeknya. Jadi paling tidak
mereka punya motivasi untuk tidak menggunakan, ataupun mereka punya sistem mekanisme pertahanan diri mereka dari selesai mereka mendapatkan ilmu tadi gitu dari sosialisasi itu. Kalau tadi. Ghost to School-nya sendiri sudah berapa sekolah yang ada di Aceh yang sudah didatangi? Nah, kalau misalnya dari program Go to School ini kan ada rancangan baru, di mana ini ada program yang dijalankan di tahun 2018 oleh Barisan Muda Ikan gitu. Nah, dari DPP ini sendiri mungkin mereka menjadi pematerinya gitu, pematerinya. Jadi kemudian juga yang mensupportnya gitu. Kalau misalnya khususnya di DPP bagian pendidikan dan penelitian itu ya tadi seperti tadi membuat skala atau kuesioner untuk mengungkap yang tadi, dan itu disebarkan ke seluruh Aceh. Nah, bagaimana cara kita menyebarkan angket itu? Padahal kan wilayah Aceh itu luas. Nah, sekali. kita melibatkan yang ada di DPD itu. Jadi kan kita punya anggota-anggota kita yang di DPD gitu kan, kita punya kan kayak tadi DPP, kemudian DPD-nya. Nah, kita melibatkan mereka. Jadi mereka itu yang dari DPD itulah yang bertugas untuk menyebarkan bahkan ke pelosok. Jadi ke pedalaman, insya Allah itu akan direalisasikan, dan insya Allah itu mungkin kita akan setelah kita dapatkan data nanti mungkin akan dipublikasikan hasil kita, insya Allah jika tidak ada halangan apa-apa bulan Juli nanti. Bulan Juli nanti kita akan kita publikasikan hasil dari penelitian kita, ada bagaimana hasilnya gitu. Nah, kalau misalnya program Go to School tadi seperti itu alhamdulillah kita baru karena ini program 2018 baru kemarin pertama sekali itu kunjungan yang pertama itu ke SMA Negeri 12 Banda Aceh. Nah, itu. Jadi sebelumnya juga ada ke salah satu SMP, dan itu yang sistem boarding di Kaju. SMP MSES dan Darul Hikmah Kaju gitu. Nah, itu luar biasa juga ya. Ya. Jadi anak-anak muda juga ikut andil dalam memberantas penyalahgunaan Iya, narkoba. jadi karena dari ikan ini sendiri kan kita mewadahi, bahkan di sini berbagai macam kalangan, berbagai macam profesi itu ada di situ. Contoh kayak di DPP ini dia Nesrodi, padahal dia orang BNN yang memang itu sudah menjadi tugasnya, tapi dia sudah mau bergabung dengan kita, alhamdulillah gitu. Bahkan kan kita di situ kan tidak dibayar gitu, jadi semuanya itu karena panggilan jiwa gitu. Jadi walaupun kita tidak dibayar dengan apapun itu, kita mau gitu. Ya itu adalah tugas kita. Kita punya kesadaran bahwasanya untuk menyelamatkan anak bangsa adalah tugas kita bersama. Tugas bersama, betul sekali. Ibu Nas, pecandu narkoba ini bagusnya ditindak hukum atau direhab nih? Kalau sebaiknya yang namanya generasi ya sebaiknya direhabilitasi. Udah itu pun orang tua harus cepat ngambil sikap. Tapi kan tidak ada efek jerahnya kalau direhab, karena dia akan kembali lagi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Itulah dia yang tadi. Sebenarnya mereka juga tidak menginginkan. Nah, saya juga merawat mereka sekarang, anak-anak yang sudah direhabilitasi. Ya, sebenarnya mereka juga tidak menginginkan itu. Tapi seperti tadi memang sudah tertanam sugesti tadi yang memang nggak bisa lagi disembuhkan, cuman pulih saja. Ya, menurut saya ya memang 5 kali di penjara pun tetap mereka nggak akan jerah, karena tadi sugesti tadi lebih baik mereka direhabilitasi. Yang memang kita harus lihat kalau memang pelajar rehabilitasi lah. Nah, setelah proses rehabilitasi yang ini maksimalnya berapa lama nih Ibu? Berehabilitasi kan ada program deh, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, setelah program rehabilitasi selesai, apakah mereka diperbolehkan untuk kembali duduk di bangku sekolah atau bagaimana? Ya diharapkan begitu, karena memang kalau makin kita singkirkan, itu makin dia jauh dari kita. Artinya dari seluruh sekolah juga di Banda Aceh siap menerima kembali, mendukung? Saya rasa itu, memang itu solusinya. Nah, setelah selesai proses rehab, apa yang dilakukan oleh para relawan ikannya ini sendiri, Bu? Ya seperti ini, mereka diberdayakan bisa, mereka kan harus hidup di circle aman. Circle aman ini adalah jangan kembali ke lingkungan mereka, jangan pulang ke kampung halaman mereka. Jadi nanti ikan ini juga bisa menampung yang memang mereka mantan pecandu yang sudah direhabilitasi, ya untuk diberdayakan menjadi penyuluh, karena mereka juga pandai menceritakan apa yang sudah mereka rasakan, biar generasi-generasi lain tidak ikut apa yang mereka rasakan kemarin. Oke.
Luar biasa sekali penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Nurse Rosdiana, Ibu ya, dan Kak Iza. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Haba Urung Inem.